kita tiba ke Madia. Ya, ini sering kali ini Pak Ustadz Madia berkunjung ke channel-channel Kristen untuk berdiskusi ya. Tetapi pulang selalu menangis gitu, minta bantuan maknya gitu. Nah, silakan Madia, ayo. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ada yang mau ditanya nggak? Terima kasih Pak Pion. Selamat sore semua. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Media. Oke, ini Pak Ustadz mau tanya ini. Kan Pak Ustadz ini berbeda daripada kalangan umat Islam yang lain. Di mana umat Islam itu mengutuk atas perbuatan penistaan MKC yang mengganggu kerukunan antar umat beragama dengan menghina Islam sehingga nanti orang bisa saling menjahatin, saling olok-mengolok nanti kalau dibiarkan. Makanya dia wajib tanggung jawab dalam penistaan itu. Nah, Pak Ustadz ini kan berbeda sendiri nih. Artinya mengatakan MKC ini benar, artinya tidak salah. Kan ini aneh itu. Makanya Madia mau tanya. Madia mau tanya ini. Nah, makanya mau tanya. Pemahaman Pak Ustadz ini dalam surah Muhammad ayat 7, itu Madia sampaikan dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Nah, ini pemahaman Pak Ustadz dalam ayat surah Muhammad ayat 7 ini bagaimana? Tentang posisi menolong agama Allah dalam posisi berjihad di jalan Allah. Ini menurut pemahaman Pak Ustadz gimana ini? Iya. Silakan. Jadi, kenapa saya katakan Pak Muhammad KC ini tidak seorang penista agama? Begini Pak ya. Pak Muhammad KC, posisi beliau dalam menjelaskan pidato-pidato beliau di YouTube itu adalah menjelaskan tentang iman Kristiani yang dia yakini gitu. Lalu kemudian dia membaca ada beberapa dalil-dalil di dalam Al-Quran, di dalam hadis gitu kan. Bahwa Nabi itu dikerubungi jin. Itu dasar itu ada. Kemudian ada katanya terkesan merubah ayat Al-Quran. Alhamdulillah menjadi Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin begitu ya kan. Ketika dia berbicara dalam perspektif iman Kristiani, ini yang saya katakan dia tidak mencela atau menista agama Islam. Kan begitu. Nah, ini jangan dibalik gitu. Jangan dibalik kita yang Muslim, kita merasa menista. Sementara dia sedang menjelaskan iman Kristiani. Kan gitu. Dalam pemahaman dia, ada dalil-dalil yang dia jumpai di dalam Islam seperti itu. Lalu terbitlah pemikiran-pemikiran. Saya rasa kalau ini disikapi dengan lapang dada, kan tema kita hari ini adalah bagaimana seorang Muslim menyikapi perbedaan pendapat dari non-Muslim. Kan begitu. Kalau ini disikapi dengan lapang dada, kan saya bilang tadi, YouTube balas dengan YouTube. Jelas penjelasan yang disampaikan Pak Muhammad KC, kita misalnya mungkin tidak terima gitu kan. Kita pasang badan, jelaskan kembali yang dimaksudkan Pak KC itu mungkin salah. Dalam Islam tidak begitu. Nah, akhlak Islamiah yang seperti inilah yang ingin menonjol gitu, bukan ngamukannya gitu. Karena Nabi Muhammad sendiri itu mengatakan loh di dalam hadis riwayat Bukhari, "Laisa syadid bisur'ah." Orang yang paling kuat itu bukanlah orang yang jago gulat, jago berantem. Tetapi innamas syadid allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Dan orang yang kuat itu, kata Nabi, ada kata innama gitu. Innama itu beda dengan inna di dalam Al-Quran. Innama itu adatul hasri, dia dibatasi. Jadi artinya
Sesungguhnya hanya yang dikatakan orang yang kuat itu adalah yang bisa mengendalikan dirinya dikala dia marah. Nah, kenapa kita umat Islam tidak menjalankan apa yang disampaikan Rasul? Tahan diri. Gitu. Ini kan persoalan perdebatan, debatable ya, yang tidak akan mungkin ada habisnya. Paling itu jelaskan, sampaikan. Jelaskan, sampaikan. Ketika ada perdebatan, luruskan. Saya jawab, begitu. Pak, gini. Ini Pak Kece, kasusnya monolog. Dia mengatakan umat Islam itu menyembah batu. Nabi Muhammad itu raja jin. Ini menurut Bapak gimana nih? Ini monolog, Pak, bukan diskusi, dialog. Saya ikutin sering posisi ini. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu raja jin. Ini fakta loh, ada nggak dalilnya? Di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad raja jin. Dia mengatakan umat Islam menyembah batu. Dia mengatakan kitab kuning itu sesat sama orang pesantren, santri. Ada rekaman semua, Pak. Saya bisa buktikan ini. Saya lihat video itu semua. Bukan Nabi. Madia. Marah ini, gitu loh. Madia, kalau saya dengar itu yang jin ya, itu bukan dibilang Nabi Raja Jin, enggak. Kalau itu yang ada Pak, dengar. Saya ada bukti rekamannya. Saya punya bukti rekaman semua. Bisa dilihat video saya. Bisa dilihat rekaman video saya di Madia Channel. Silakan. Itu lengkap semua data-datanya. Iya. Gimana itu, Pak? Gimana itu monolog? Iya, makanya saya katakan kalau itu memang itu monolog, sementara YouTube itu kan ada komentar, ya di situ kita bisa bebas berkomentar, bebas berpendapat juga. Artinya dia jadi dialog, jadi dialog dong. Kecuali misalnya Pak Muhammad KC itu menutup kolom komentar dia sampaikan itu baru dia bagikan ke orang yang lain, itu jadi monolog dia. Tapi ketika dia membuka komentar itu, maka persepsi yang mengatakan itu monolog jadi terbantahkan. Jadi dia dialog. Dan dia juga ada memunculkan link-link di situ gitu kan. Saya pikir begini. Termasuk kalau Pak Ustadz, mohon maaf. Termasuk Madia ini sering bolak-balik masuk ya. Ini ada Madia sendiri, saya nggak bohong. Terus sering bolak-balik masuk untuk berdiskusi dengan Pak KC. Apapun yang terjadi tetap aja sering berdiskusi ya. Ini ada Madia sendiri. Silakan dilanjut. Jadi gini, Pak. Ini yang kebiasaan yang terjadi di MKC ini, dia pertama monolog 1 jam, kemudian dia setelah itu membuka live, mengirim link, kemudian diskusi di situ. Nah, kalau pada saat diskusi oke lah, itu tidak ada masalah. Pada saat dia menolak, menghujat Islam dengan berbagai macam tuduhan, tidak keselamatan lah, menuduh Nabi Muhammad raja jin, ini kan parah nih. Tidak ada dalilnya berani berkomentar seperti itu. Ini kan membuat umat Islam marah. Marah Pak umat Islam. Kalau Anda katakan ini berdialog, tidak mungkin. Ini mengundang perpecahan Pak keagamaan ini. Ini yang dijaga agar jangan sampai terjadi. Makanya wajar dibuat pidana seperti itu. Yahya Waloni juga wajar kalau dalam posisi mengundang perpecahan Pak. Kalau dibiarkan masalah ini gitu loh. Ini masalah. Silakan Pak tanggapin. Ya. Jangan dikatakan kan saya katakan Nabi Muhammad itu udah biasa dulu kena hujatan, kena hinaan, dan beliau andai kata dia hidup hari ini, dia tidak akan mungkin menggiring umat untuk marah. Andai beliau itu hidup hari ini gitu, dia tidak akan menggiring umat untuk melapor ke polisi. Andai ya, ini andai. Karena ketika beliau dihujat sampai beliau saya sudah sampaikan tadi ada hadis ya di mana Nabi Muhammad didatangi oleh orang Yahudi yang memusuhi beliau. Yahudi itu langsung to the point tanpa tedeng aleng-aleng bilang assalamualaikum, mampus kamu ya Muhammad, kan begitu kata orang Yahudi tadi. Karena Aisyah mendengar itu dia panik, emosi gitu. Dia balas ungkapan itu lebih parah lagi. Wassalamualaikum wala'nah. Mampus kalian juga dan laknat Allah atas kalian. Nabi malah meredakan Aisyah. Mahlan ya Aisyah. Tenang Aisyah, tenang. Fa innallaha yuhibbur rifqa. Allah tuh suka dengan kasih sayang. Rifqa itu kelembutan. Rifqa itu juga artinya kasih sayang. Fil amri kulli, pada seluruh perkara. Lihat, pada seluruh perkara. Bahkan Al-Quran mengabadikan loh, bagaimana Nabi Muhammad itu dikatakan orang gila dalam surat Al-Qalam ayat 51. Lamma sami'u dzikra, ketika orang-orang kafir itu mendengar bacaan Al-Quran itu, mereka yaquluna innahu majnun, mereka mengatakan ini Muhammad benar-benar gila, kata mereka. Tapi apakah pada saat itu Nabi Muhammad menggiring sahabat untuk perang? Tidak. Maka saya baca gitu dalam kitab-kitab jihad gitu kan. Ada salah satu kitab Tahta Royatir Rasul gitu kan.
umumnya peperangan yang terjadi di masa Rasul itu bukan karena Nabi itu dihujat, bukan karena Nabi itu dihina, tapi orang-orang yang memusuhi Nabi itu menyerang duluan. Itu dia, Pak. Jadi kalau kita pahami intan surullah yansurkum, kalau kau tolong agama Allah, Allah akan tolong kamu. Justru ketika kita bisa mampu mendamaikan situasi, kita tampilkan hadis-hadis tentang kasih sayang Rasulullah kepada umat, kepada non-muslim, itu juga bagian dari menolong agama Allah. Saya rasa demikian. Jadi gini Pak. Jadi tafsir Muhammad surah Quran surah Muhammad ayat 7 ini menurut Bapak tafsirnya bagaimana yang benar? Tafsir Quran surah Muhammad ayat 7 ini menolong agama Allah. Jadi begini Pak ya, kita harus bisa bedain perbuatan pribadi kepada Nabi Muhammad dengan perbuatan ajaran pada saat dinista itu beda Pak. Nabi Muhammad tidak akan membalas pada saat dilempar di kota Taif ya, pada di kota Taif itu mereka berdarah pada saat itu Nabi Muhammad nggak membalas. Tapi begitu ajaran agama dinista dihujat, Nabi Muhammad bergerak Pak. Makanya sampai dibebaskan kota Mekah itu Pak. Seperti itu. Jadi Bapak harus bedain antara pribadi perbuatan Nabi Muhammad dihujat sama perbuatan ajaran agama berbeda. Nah, sekarang kasus yang menimpa Pak Kaceh, dia menghujat agama Pak, ajaran, bukan pribadi. Ini masalahnya. Dan ini sudah jadi konsumsi publik video Pak ya. Terakhir ya Pak Dia ya. Pendapat masing-masing. Kalau saya lebih kepada opini untuk lebih islah ya. Bapak belum jelaskan surah Muhammad ayat 7 belum Bapak jelaskan. Itu jihad bagaimana itu? Amal ma'ruf nahi mungkar itu yang bagaimana? Apakah diam pada saat agama Bapak dihina seperti itu? Semua umat Islam ini menolak, menghujat, mengutuk perbuatan orang. Tidak semua ya. Pak ya, tidak semua. Jadi jangan digeneralisir dulu. Tapi kita sebagian besar Pak menghujat itu. Kalau memang sebagian ini Madia sebentar Pak Ustadz ya. Saya kasih kesempatan Madia ini berdiskusi dengan baik. Ya, karena dari awal juga kita kondusif. Kita ini tidak mau cari tambah membakar ini Indonesia. Betul. Kalau Anda mau membara, silakan di channel Anda sendiri. Saya ini mencoba untuk kita urung rembuk ya. Kita sama-sama ini anak bangsa. Kalau kalian masih mau membakar-bakar, silakan kalian bakar-bakar sendiri. Ya, inilah umat Islam. Tolong yang lain yang lihat. Ini sosok Ustadz yang kami sangat hormati. Tolong disebarkan video ini. Inilah yang bikin Indonesia menjadi maju. Kalau seperti ini. Ya, tadi saya naikkan Madia, maksud saya komunikasilah yang baik. Jangan memaksakan kehendak bahwa Pak Ustadz salah. Belum tentu. Karena banyak juga Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz jelaskan, banyak juga yang mendukung Pak Ustadz ya. Nanti Pak Ustadz jelaskan. Jadi jangan juga Madia, wah udah banyak nih yang menghujat kok Pak Ustadz sendiri. Enggak, belum tentu. Silakan Pak Ustadz dijawab. Iya. Jadi saya nggak ada nih motif lain gitu kan. Tidak ada tujuan ataupun misi apapun. Misi saya itu makanya saya sebut Ustadz Miftah Kul itu saya selalu ingin mendinginkan. Walaupun belum dingin, tapi kata kul itu sendiri, saya ingin masukkan itu ke alam bawah sadar umat. Cool. Hati boleh panas gitu ya, tapi kepala tetap dingin. Ambil hal-hal yang jauh lebih mendatangkan maslahat daripada mudarat. Kan begitu. Nah, toh akhirnya Pak Muhammad Kacih juga datang kan. Beliau datang ke kepolisian, menghormati hukum yang ada. Biarkan proses hukum yang terus berjalan. Nah, kalau apa yang saya paparkan ini, yang kita diskusikan ini, yang sudah saya tuliskan ini membuat Pak Kacih bisa bebas nantinya, saya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tugas saya semakin lebih ringan untuk kedepannya agar umat ini terus menggaungkan perdamaian. Yahudi, Nasrani, Islam itu saya anggap seperti abang adik kita ini semuanya udah. Sama-sama dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim, Abraham gitu ya, menurut Yahudi gitu kan, menurut Nasrani. Kita sama. Abang beradik, namanya abang beradik kadang-kadang ada sedikit ya
tergelincir gitu kan, maafkanlah si abang. Atau mungkin barangkali si adik melakukan kesalahan, maafkanlah si adik. Kita bersaudara kok. Siapapun kita itu bersaudara. Tidak dalam keimanan, tetapi dalam kemanusiaan. Makanya Al-Quran itu sampai bikin 2 surat tentang manusia gitu. Al-Insan, An-Nas. Al-Insan itu satu manusia. An-Nas manusia dalam bentuk jamak ya, banyak manusia yang banyak. Jadi artinya agama kita ini adalah agama kemanusiaan. Kalau ada terjadi persilangan perbedaan pendapat sampai hari ini itu terjadi, ya Pak ya. Ya, kita rahmatan lil alamin aja. Kita terima perbedaan itu, tapi ingat jangan sampai kita bawa tidur. Tidur nyenyak tanpa memikirkan perdebatan. Demikian saya rasa, Pak. Iya, luar biasa. Pak Madia sedikit ya, jangan dinaikkan lagi tensi ya. Ini kita sudah berdiskusi santai gini, aja Pak. gitu. Gini Pak Fion, mohon maaf. Sebenarnya pada saat dia seperti itu, Madia ada masalah. Berhubung dia bertentangan dengan surah Muhammad ayat 7, bertentangan dengan surah Luqman ayat 17, di mana dalam Islam itu dalam posisi berjihad memperjuangkan agama Allah, ta'muru bil ma'ruf wa nahy munkar, mencegah perbuatan mungkar, termasuk salah satu mencegah ini pada saat MKC menghujat Islam, ini bisa dibuktikan dengan fakta dan video yang ada selama ini. Sampai setahun lebih Madia mengkonter, menjawab itu di link pakai C, saya masuk mengkonter, menjawab semua hujatannya, puluhan video, ratusan video saya jawab, tapi tiba-tiba begitu sudah terjadi tercapai posisi aman, sudah MKC ditahan polisi, ada orang datang seperti ini gitu loh, mengatakan pakai C benar, ini kan sangat parah ini gitu loh, bertentangan semua. Madia sudah setahun lebih Pak, Madia sudah tahun lebih mengkonter ini, mengkonter hujatan pakai C ini setahun lebih ini ya. Itu yang maksa banget ini ya. Nah, saya bukan masalah kita ini terlepas pakai C. Saya bilang Ustadz ini. Pak Ustadz izin bicara. Dia bertentangan dengan Islam kebanyakan. Bertentangan dengan Islam kebanyakan. Mohon maaf Pak Ustadz ya. Saya bukan berarti apa-apa. Saya bertentangan dengan selama ini gitu. Madia perjuangkan Enggak masalah sih Pak Ustadz sih, enggak masalah, terbuka. Saya sayang sama semuanya, sama Pak media pun saya sayang. Unek-unek Madia saja. Unek-unek Madia saja ini. Jadi enggak usah diambil hati ya, unek-unek Madia seperti itu ya. Selama ini Madia counter setahun lebih counter pakai C itu. Ya, seperti itu. Alhamdulillah bagus Pak. Madia. Saya bilang tadi begitu lagi. Oh ya kawan, ya kawan, silakan. Apa kawan? Gimana kawan? Gimana? Iya. Ya, kita lanjut dulu ya. Ya silakan Pak Ustadz. Mohon maaf ya Pak Ustadz ya, kita cuma berbagi informasi seperti ini yang aman Pak. Alhamdulillah. Ya, sebelum Pak Polres